Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. 3 polisi tewas saat penggerebekan judi sabung ayam. TNI Polri lakukan investigasi terkait gugurnya 3 anggota polisi saat penggerebekan tersebut. Dua terduga pelaku menyerahkan diri. Proses penyelidikan masih dilakukan oleh TNI dan polisi. Petugas damkar lepas mata kail pancing yang tertancap di tangan anak berusia 9 tahun. Diketahui 3 anggota yang tewas adalah Kapolsek Negara Batin, Inspektur 1 Ibtu Lusianto beserta 2 anggotanya Brigadir Kepala atau Bribka Petrus Aprianto dan Brigadir 2 Bribda Galip Suryaganta. Kronologi kasus ini bermula pada Senin siang saat Polsek Negara Batin menerima informasi mengenai aktivitas judi sabung ayam di Kampung Karangmanik. Setelah penyelidikan awal, sebanyak 17 personel dikerahkan untuk melakukan penggerebekan lokasi dipimpin oleh Ibtu Lusianto. Saat tiba di arena sabung ayam, situasi awalnya tampak normal, tetapi rombongan polisi tiba-tiba ditembak oleh orang tak dikenal. Dalam insiden itu, Kapolsek Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda Galip Suryaganta tertembak dan meninggal dunia di lokasi. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke RS Bayangkara untuk diotopsi. Pasca penembakan, aparat kepolisian dan militer bergerak untuk mengusut pelaku, sebab tersiar kabar bahwa judi sabung ayam itu merupakan milik oknum prajurit TNI. Kepala Penerangan Kodam Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar mengatakan pihaknya sedang menyelidiki kemungkinan keterlibatan anggota TNI dalam insiden ini. Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo saat memberikan keterangan pers di Jakarta menyatakan dirinya bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sepakat untuk melakukan investigasi terkait gugurnya 3 polisi yang ditembak saat menggerebek judi sabung ayam. 3 anggota Polres Waikanan yang gugur ditembak saat bertugas menggerebek lokasi perjudian sabung ayam dimakamkan setelah ketiga jenazah selesai diotopsi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada ketiga anggota. Selain itu, Kapolri juga akan memberikan santunan kepada ahli waris korban. Disarikan oleh tim liputan Kalsel Pos TV dari berbagai sumber. Hingga Rabu siang, otoritas TNI dan polisi masih terus menyelidiki kematian 3 anggota polisi di lokasi judi sabung ayam di Kampung Karangmani, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Lokasi ini berjarak sekitar 200 km dari ibu kota Provinsi Lampung, Bandar Lampung. 3 anggota polisi ini tewas diduga ditembak oleh seorang anggota TNI saat menggerebek tempat judi sabung ayam tersebut Senin petang. 2 orang anggota TNI yang diduga menjadi pelindung lokasi perjudian itu sudah menyerahkan diri dan ditahan oleh otoritas TNI. Laporan-laporan media menyebutkan sejumlah anggota TNI yang berada di lokasi judi sabung ayam di Kampung Karangmani, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan merupakan pelindung atau backing aktivitas judi sabung ayam tersebut. Akan tetapi hingga Selasa kemarin belum ada klarifikasi terkait informasi tersebut. Otoritas TNI di Lampung mengatakan pihaknya masih menunggu proses penyelidikan yang dilakukan TNI dan polisi. Kepala Penerangan Kodam Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syahputra mengatakan dirinya belum bisa menjawab pertanyaan perihal kehadiran sejumlah anggota TNI di lokasi penggerebekan. Sejauh ini 2 orang anggota TNI sedang diperiksa oleh otoritas TNI. Mereka sebelumnya disebutkan menyerahkan diri. Beberapa media telah menyebutkan identitas atau inisial terduga pelaku, namun belum ada pengumuman resmi perihal jati diri terduga pelaku. Di media sosial dan media massa sudah beredar video yang memperlihatkan seseorang berkaos loreng dan terlihat diapit oleh 2 orang polisi militer berseragam. Disarikan oleh tim liputan Kalsel Pos TV dari berbagai sumber.
Inilah upaya yang dilakukan sejumlah petugas pemadam kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara saat membantu melepas mata kail pancing yang tertancap di samping telapak tangan seorang anak berusia 9 tahun, warga Patarikan, Kabupaten Hulu Sungai Utara minggu lalu. Saat pertolongan pertama, petugas damkar menggunakan sejumlah peralatan dan sebelumnya menyemprotkan cairan anti nyeri ke tangan anak tersebut. Pelepasan mata kail pancing ini cukup sulit lantaran posisi mata kail di bagian samping telapak tangan. Upaya pertolongan ini memakan waktu kurang lebih 15 menit, hingga akhirnya mata kail tersebut berhasil dicabut. Alhamdulillah kita telah berhasil melepas kail pancing dari tangan adik Aulia. Jadi kronologinya kejadiannya itu sejak jam 14 kemarin. Nah, jadi nggak bilang-bilang nih sama orang tuanya sampai malam setelah salat tarawih. Nah, barulah ketahuan oleh mamanya. Jadi orang tuanya menghubungi kita. Jadi saudaranya juga membawa ke kantor damkar. Alhamdulillah evakuasi berjalan dengan lancar. Munawir dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. 3 polisi tewas saat penggerebekan judi sabung ayam. TNI Polri lakukan investigasi terkait gugurnya 3 anggota polisi saat penggerebekan tersebut. Dua terduga pelaku menyerahkan diri. Proses penyelidikan masih dilakukan oleh TNI dan polisi. Petugas damkar lepas mata kail pancing yang tertancap di tangan anak berusia 9 tahun. Sebanyak 10 pedagang pentol ditertibkan Satpol PP Kota Banjarmasin di Pasar Sentral Antasari, Banjarmasin, Senin kemarin. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Banjarmasin, Hendra, mengatakan mereka ditertibkan lantaran melayani makan dan minum di tempat pada siang hari saat Ramadan. Penertiban ini dilatar belakangi laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas mereka saat bulan suci Ramadan. Akibat perbuatannya, petugas menyita KTP yang bersangkutan untuk menjalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Kita menindaklanjuti kembali laporan kemarin. Di awal-awal kita sudah ke sana dan kita sudah maksimalkan, dan ini kita maksimalkan lagi karena laporannya terus berkembang bahwa makan di tempat lah sifatnya, mencocok pentol di tempat, minuman yang anggaplah pop ice dan lain-lain seperti itu. Yang jualan itu orangnya itu cakep bang, yang di atas itu bang? Ya, kebanyakan 80% ya orangnya itu juga. Ada berbeda. Sanksinya apa nih bang, mereka tadi diamankan? Kita amankan KTP yang bersangkutan untuk kita BAP, kemudian kita bawa ke ranah justisi. Insya Allah sidangnya di minggu depan, hari Selasa. Hendra menambahkan sejauh ini sudah ada sebanyak 5 pelaku usaha yang menjalani sidang tipiring. Mereka dikenakan denda dengan besaran bervariasi dan paling besar saat ini mencapai 2 juta rupiah. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk mengendalikan volume sampah di tengah status darurat sampah, rumah pilah sampah bisa menjadi salah satu solusinya. Tersebar di 5 titik di 5 kecamatan sekota Banjarmasin. Rumah pilah sampah diresmikan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda, di kawasan Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin Utara, Senin kemarin.
Ananda berharap rumah pilah sampah ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tapi juga dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang jika dapat dikelola dengan baik. Kehadiran wadah memilah sampah di tengah masyarakat ini juga diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah tersebut tidak hanya menjadi simbolis mata, tetapi memang diperhatikan dan dilakukan secara konsisten. Ini solusi terinstan yang bisa dilakukan untuk jangka panjang. Jadi kami kita tahu di Kota Banjarmasin tidak semua kelurahan punya TPS 3R, kita tidak punya. Kita cuma punya 16 TPS 3R di Kota Banjarmasin dan itu tidak memadai. Jadi ini adalah solusi instan tercepat untuk jangka panjang. Ya. Karena kita akan optimalkan TPS 3R yang sudah ada dan kita akan bangun lagi TPS 3R. Tapi dengan syarat masyarakat sekitar mengizinkan. Karena sekarang untuk rumah pilah saja itu banyak masyarakat yang menolak. Jadi kami atas nama Pemko Banjarmasin memohon dengan segala kerendahan hati apabila misalnya di tempat tersebut diputuskan untuk dibangun rumah pilah kah, TPS 3R kah, mohon dengan keringanan hati untuk bisa legowo. Karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Terima kasih. Ia mengimbau kepada camat dan lurah sekota Banjarmasin agar dapat terus mensosialisasikan dan memberikan edukasi cara pemilahan sampah dari rumah kepada masyarakat. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini.
3 polisi tewas saat penggerebekan judi sabung ayam. TNI Polri lakukan investigasi terkait gugurnya 3 anggota polisi saat penggerebekan tersebut. Dua terduga pelaku menyerahkan diri. Proses penyelidikan masih dilakukan oleh TNI dan polisi. Petugas damkar lepas mata kail pancing yang tertancap di tangan anak berusia 9 tahun. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar forum konsultasi publik membahas rancangan pembangunan jangka menengah daerah RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD 2025-2029 di Pendopo Bupati. Forum konsultasi publik digelar sebagai langkah awal dalam penyusunan RPJMD dan RKPD melalui isu-isu strategis yang menjadi tantangan untuk menyelesaikan visi dan misi Bupati selama 5 tahun ke depan. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam mengembangkan rancangan awal RPJMD dan RKPD yang telah disusun, sehingga visi membangun desa dan menata kota untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sejahtera, mandiri, agamis, dan teknologis dapat tercapai dalam 5 tahun ke depan. Program-program unggulan yang akan diwujudkan selama 5 tahun ke depan diharapkan akan dapat menjawab isu-isu strategis tersebut dan dapat memberikan dampak terhadap perkembangan perekonomian lokal melalui hilirisasi dan penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia serta pemerintahan yang akuntabel. Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Syafruddin Nur mengatakan forum konsultasi publik digelar untuk mendapatkan masukan dan saran kepada semua pihak dalam penyusunan RPJMD dan RKPD 2025-2029. Forum konsultasi publik yang mana intinya kami pemerintah daerah ingin mendapatkan saran dan masukan kepada semua undangan yang hadir pada hari ini, karena masukan dan saran tersebutlah nanti yang kami masukkan ke RPJM dan RKPD. Dan yang sangat gembiranya, saya mewakili masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berterima kasih kepada Kabalai Rawa dan Sungai yang hadir pada hari ini, dan kita tadi dalam sambutan pidato menyampaikan keluhan dan akar permasalahan yang harus ditanggulangi dan ditangani Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini, yaitu masalah banjir. Diharapkan dengan forum konsultasi publik visi dan misi Bupati bisa terrealisasi dalam 5 tahun ke depan. Sofan dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, PAM Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai Kota Seribu Sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
PAM Banjarmasin mempunyai visi yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. 3 polisi tewas saat penggerebekan judi sabung ayam. TNI Polri lakukan investigasi terkait gugurnya 3 anggota polisi saat penggerebekan tersebut. Dua terduga pelaku menyerahkan diri. Proses penyelidikan masih dilakukan oleh TNI dan polisi. Petugas damkar lepas mata kail pancing yang tertancap di tangan anak berusia 9 tahun. Berbagai rangkaian seperti musrembang tingkat kabupaten dan desa telah dilaksanakan sebagai bagian dari penyusunan RKPD tahun 2026 dan saat ini memasuki tahap forum konsultasi publik yang dilaksanakan di Aula 1 Baperida Kabupaten Balangan Senin kemarin. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Insinyur Tuhalus, Ketua DPRD Balangan Elindawati, perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD, organisasi dan tokoh masyarakat di Kabupaten Balangan. Kepala Baperida Kabupaten Balangan Rahmadi Yusni menyampaikan bahwa forum ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan RKPD 2026 yang masih akan berlanjut hingga menjadi peraturan Bupati. Rahmadi menjelaskan tahapan selanjutnya setelah forum ini adalah forum lintas SKPD dan musrembang tingkat kabupaten yang rencananya digelar pada minggu ketiga bulan Maret. Dalam forum ini berbagai topik menjadi pembahasan, salah satunya terkait sektor pertambangan dan penggalian yang saat ini mendominasi produk domestik regional bruto atau PDRB Kabupaten Balangan. Rahmadi menegaskan pemerintah daerah perlu mengantisipasi keterbatasan sumber daya pertambangan dan penggalian agar tidak berdampak negatif pada PDRB daerah. Sebagai solusi, pemerintah mendorong hilirisasi sektor unggulan seperti pertanian dan perkebunan untuk menjaga perekonomian daerah. Yang dimaksud tadi adalah PDRB kita. PDRB itu adalah struktur pendapatan kita yang lebih dominan diperoleh dari tambang, dari sektor tambang dan galian. Nah, pemerintah harus mengantisipasi itu kan, karena kita tidak bisa harus menggantungkan kepada tambang, karena tambang itu adalah salah satu sumber yang suatu saat bisa habis. Kalau habis maka kalau kita tidak siapkan kita akan mungkin contoh kayak di tambang timah di Bangka itu kan sepi ya akhirnya kita. Banyak melakukan persiapan solusinya adalah melakukan hilirisasi terhadap sektor-sektor yang ada di unggulan di Kabupaten Balangan. Misalnya pertanian, perkebunan,
ataupun hilirisasi tentang karet. Sementara itu, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Insinyur Tuhalus menyebutkan bahwa forum ini merupakan langkah awal untuk menyinkronkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Ia menegaskan, program pemerintah kabupaten akan terus disinergikan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat agar berjalan selaras. Kegiatan hari ini, forum konsultasi publik ini, kami dari pemerintah daerah sangat berharap karena ini adalah tahapan awal untuk bisa mensinkronkan antara kebijakan pemerintah pusat, baik dengan Astacita, kemudian dengan visi misi Pak Gubernur, dengan menyesuaikan dengan kita yang ada di Kabupaten Balangan, visi misi Bapak Bupati kita. Karena apapun yang menjadi harapan pemerintah pusat itu akan tetap kita dukung dengan pemerintah daerah, meskipun ada lokalisasi spesifik lokal yang akan kita majukan, sehingga tidak ada bersinggungan antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Kita tetap bersinergi, program kita akan bersinergi baik itu provinsi maupun pusat. Dengan terlaksananya forum ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menyamakan persepsi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Balangan tahun 2026. Muhammad Kamil dan Nufid Daran melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi